Halo teman-teman, pernah dengar kisah seseorang yang mengalami pengkhianatan, dijual sebagai budak, masuk penjara karena difitnah, tapi akhirnya jadi orang paling berpengaruh di Mesir? Ini bukan kisah fiksi, tapi kisah nyata dari Nabi Yusuf. Kisah ini penuh drama, keajaiban, dan pelajaran hidup yang luar biasa. Yuk, kita selami perjalanan Nabi Yusuf dari sumur gelap hingga singgasana Mesir. Yusuf adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Suatu malam ia bermimpi yang aneh. Dia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Wah, mimpi apa ini? Pagi harinya, Yusuf langsung cerita ke ayahnya, tapi Nabi Yakub malah kelihatan cemas. Nak, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Aku takut mereka akan iri dan mencelakaimu. Dan ternyata, kekhawatiran itu benar. Saudara-saudaranya memang sudah lama iri pada Yusuf. Saudara-saudaranya merasa Yusuf selalu lebih disayangi. Mereka iri, mereka cemburu, dan mereka ingin menyingkirkannya. Ayo kita buang Yusuf ke dalam sumur, kata salah satu dari mereka. Mereka pun membawa Yusuf ke tempat sepi, berpura-pura mengajaknya bermain, lalu menjatuhkannya ke dalam sumur. Yusuf berteriak minta tolong, tapi tak ada yang peduli. Mereka kembali ke rumah dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, Yusuf dimakan serigala." Nabi Yakub sangat sedih. Ia menangis, tapi dalam hatinya ia yakin Yusuf masih hidup. Di dalam sumur, Yusuf ketakutan. Tapi tak lama, ada kafilah dagang yang lewat. Mereka menariknya keluar, tapi bukan untuk menyelamatkannya. Mereka malah menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Yusuf akhirnya dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Potifar, atau dalam Islam dikenal sebagai Al-Aziz. Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang sangat tampan dan berakhlak baik. Tapi justru ini yang jadi masalah. Istri Potifar mulai tertarik pada Yusuf dan mencoba menggoda dia. Tapi Yusuf menolak. "Aku tak bisa melakukan ini. Aku takut kepada Allah." Karena ditolak, istri Potifar marah besar. Dia malah memfitnah Yusuf. "Dia mencoba menyerangku," katanya. Akhirnya Yusuf yang tak bersalah malah dijebloskan ke penjara. Di penjara, Yusuf tetap sabar. Dia dikenal sebagai orang bijak yang bisa menafsirkan mimpi. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi aneh. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Raja bertanya ke penasihat-penasihatnya, tapi tak ada yang bisa menjelaskan mimpi itu. Sampai akhirnya, ada seorang pelayan yang ingat Yusuf. "Tuanku, ada seorang pria di penjara yang ahli menafsirkan mimpi." Yusuf pun dipanggil ke istana. Dengan tenang ia menjelaskan, akan ada 7 tahun panen berlimpah, lalu 7 tahun kelaparan parah. Jika tidak disiapkan dengan baik, Mesir akan menderita. Raja kagum dengan kebijaksanaan Yusuf. Karena kecerdasannya, Yusuf bukan hanya dibebaskan dari penjara, tapi juga diangkat menjadi pemimpin Mesir. Tugasnya, mengatur pangan supaya Mesir bisa bertahan dari kelaparan. Dengan strategi hebatnya, Yusuf menyimpan makanan selama 7 tahun masa panen, sehingga saat masa kelaparan tiba, Mesir tetap aman. Bukan cuma Mesir yang terkena kelaparan, tapi juga daerah-daerah lain termasuk tempat tinggal saudara-saudaranya. Suatu hari, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka tidak tahu kalau pria yang berhadapan dengan mereka adalah Yusuf. Yusuf menguji mereka terlebih dahulu sebelum akhirnya mengungkap identitasnya. "Aku adalah Yusuf, saudaramu." Saudara-saudaranya terkejut dan takut karena mereka dulu pernah mengkhianatinya. Tapi Yusuf berkata, "Jangan takut, aku sudah memaafkan kalian." Akhirnya keluarga mereka bersatu kembali. Bahkan Nabi Yakub yang sudah tua akhirnya datang ke Mesir dan bertemu Yusuf. Dan ingat mimpi Yusuf waktu kecil? Itu menjadi kenyataan. Ayah dan saudara-saudaranya semua tunduk penuh hormat kepadanya. Kisah Nabi Yusuf adalah bukti bahwa kesabaran dan kepercayaan kepada Allah bisa mengubah hidup seseorang. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, masuk penjara, hingga akhirnya menjadi pemimpin Mesir. Hidup memang penuh ujian, tapi jika kita sabar dan tetap beriman, pasti ada akhir yang indah. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.